Saluran CDL ini memiliki dua jalur. Satu jalur untuk menarik darah dari dalam tubuh ke arah mesin hemodialisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat dokter menganjurkan kamu untuk menjalani terapi hemodialisa atau cuci darah, maka dokter akan melakukan pemasangan kateter double lumen atau CDL sebagai akses pembuluh darah untuk proses hemodialisa atau proses cuci darah. Bersama saya Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai perawatan pasca pemasangan kateter double lumen sebagai akses untuk hemodialisa. Kateter double lumen atau disingkat sebagai CDL merupakan akses pembuluh darah sementara yang digunakan untuk proses cuci darah atau hemodialisa. Biasanya CDL ini dipasang di bagian leher dan juga bisa dipasang di bagian paha. Saluran CDL ini memiliki dua jalur. Satu jalur untuk menarik darah dari dalam tubuh ke arah mesin hemodialisa, dan jalur kedua untuk memasukkan darah dari mesin hemodialisa ke dalam tubuh. Pemasangan CDL ini bersifat sementara sebelum dokter membuat akses jangka panjang yang dinamakan dengan Simino. Hanya saja Simino ini bisa digunakan setelah 1 sampai 4 bulan setelah pemasangannya. Makanya sebelum Simino bisa digunakan, maka untuk akses cuci darahnya akan dipasangkan kateter double lumen. Setelah dilakukan pemasangan kateter double lumen atau CDL ini, ada beberapa perawatan yang harus kamu perhatikan agar tidak terjadi infeksi dan kateter dapat berfungsi dengan baik. Setelah dilakukan tindakan pemasangan CDL, saat kamu di rumah, kamu dilarang untuk melakukan olahraga air seperti berenang ataupun menyelam. Kamu juga tidak boleh untuk menggarut atau menarik-narik kateter daripada CDL ini, dan kamu harus pastikan bahwa kateternya terfiksasi baik pada daerah kulit, dan pastikan bahwa kateter ini tidak tertekan. Pada saat kamu ingin tidur pada posisi miring, maka kamu harus miring pada posisi yang tidak terpasang CDL. Jadi jika CDL-nya terpasang pada sebelah kanan, leher sebelah kanan, maka kamu harus miring pada posisi ke sebelah kiri. Kemudian kamu harus menghindari untuk mengangkat barang-barang atau benda yang berat. Adapun perawatan pasca dilakukan tindakan CDL ini adalah pastikan bahwa balutan perban pemasangan kateter double lumen ini selalu dalam keadaan bersih dan kering. Perbannya tidak perlu kamu ganti setiap hari. Biasanya pergantian perban CDL ini akan dilakukan oleh perawat dialisis setelah kamu menjalani proses hemodialisa. Namun jika pada saat di rumah balutan luka tersebut sudah kotor, kamu bisa menggantinya sendiri. Namun kamu harus pastikan bahwa kamu sudah menanyakan kepada petugas dialisis bagaimana prosedur yang benar untuk mengganti balutan luka CDL ini. Kemudian kamu harus memperhatikan adanya perdarahan pada daerah pemasangan CDL ini. Jika terjadi perdarahan, kamu harus menghubungi petugas dialisis atau pergi ke rumah sakit terdekat. Jika kamu ingin mandi, maka kamu harus menutup CDL ini menggunakan plester yang tahan air. Dan jika kamu ingin melakukan cuci rambut, sebaiknya cuci rambut dilakukan sebelum proses hemodialisa dilakukan. Sekarang kapan waktunya kamu harus berkonsultasi dengan dokter atau petugas dialisis? Yang pertama, jika adanya nyeri pada daerah pemasangan CDL. Tapi biasanya setelah kamu dilakukan pemasangan CDL ini, dokter akan memberikan obat antibiotik dan juga obat analgetik. Kemudian jika terjadi perdarahan atau keluarnya cairan dari tempat keluarnya kateter, kemudian kamu merasakan demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, serta kateter keluar dari tempat penusukan,
Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya selanjutnya. Stay healthy, assalamualaikum.